menanam durian. Agar Indonesia menjadi sentra durian dunia itu, nah kawan-kawan, ini lihat ini kawan saya. Ini adalah durian super tembaga yang dikirim oleh Mas Sigit dari Durian Traveler. Salah satu rekomendasi beliau. Saya membeli bibit dari beliau. Jadi kalau kawan-kawan ingin membeli bibit, silahkan ke salah satunya adalah ke Pak Sigit dari Durian Traveler atau ke Pak Ketut yang ada di Sulawesi melalui Jamrut Channel. Nah ini saya 4 bulan nih setelah saya tanam ke ground, ke tanah, inilah. Ini dulu itu sekitar ya mungkin 60 sentian sampai seginilah. 1, 2, 3, ini hampir 4. Ini 80. Jadi dari sekitar 50 cm, ini ada 80 cm. Jadi ada perkembangan sekitar 30 sentian lah selama 3 bulan. Artinya 3 bulan 4 bulan. Mungkin ini adalah sebuah kekeliruan saya yang kurang bisa mentreatment di lahan ini. Tapi memang karena kebetulan ini adalah tanah hujan, jadi memang saya hanya mengandalkan hujan saja. Itu. Mudah-mudahan pada penanaman yang ideal itu adalah harus 2 hari sekali, kira-kira seperti itu. Tapi ini adalah kebetulan memang curah hujannya masih agak tinggi, saya masih mengadakan curah hujan. Tetapi ini perkembangan gini. Nah nanti kita akan perbandingkan antara tanaman durian yang ditanam di ground dengan yang ditanam di pohon. Nah ini 2 hal ini. Ini mungkin ada sebuah istilah baru yang disampaikan oleh Teddy Kurnia. Bagaimana ada pohon yang ditanam di tanah itu, di ground itu adalah hal yang biasa. Dari mulai orang yang biasa saja, sampai apalagi yang orang suka bertani, paham kalau nanam itu ya di tanah. Tapi ada istilah yang akan saya sampaikan adalah bagaimana saya menanam polybekan itu, menanam bibit itu di pohon. Nah, ini juga akan mencoba juga ada sedikit peningkatan karena dari durian lokal menjadi durian unggulan. Nah, itu akan terinclude di situ. Tapi yang akan saya bahas saat ini adalah ternyata menanam di pohon dengan menanam di tanah itu jauh berbeda. Bagaimana perbedaannya nanti kita akan lihat. Nah, tapi yang saya sampaikan ini adalah mungkin treatment saya yang kurang begitu sempurna. Tetapi inilah kenyataannya. Nah, ini akan saya rekomendasikan bahwa kalau nanam di tanah dengan bibit yang hanya 50 cm atau 60 cm, ini kawan-kawan, saya sarankan kepada kawan-kawan, kalau nanam itu minimal di 1 meter sampai 1,5 meter. Itu paling standar. Itu paling standar itu nanam itu. Kalau nanam seperti itu, bayangkan mau sebesar gini aja, itu memerlukan mungkin 1 tahun. Itu kalau kita kurang perawatan. Kalaupun di perawatan itu paling juga mungkin ya sebesar ibu jari. Bayangkan sementara kita akan sesegera mungkin supaya menikmati buahnya. Karena kita menanam itu tentunya adalah ingin menikmati buah. Nah, makanya oleh sebab itu saya rekomendasikan kepada kawan-kawan, tanamlah bibit yang di ukuran 1 meter sampai 1 meter up. Kemudian cara pemilihan bibit bagaimana, lihat di konten saya, bagaimana cara memilih bibit yang baik. Nah sekarang kita akan perbedakan yang ditanam di tanah dengan bibit yang cuma 50 sampai 60, bagaimana perbedaannya. Ikuti terus Teddy Kurnia TGM ya. Kita akan coba ke sana. Nanti Mas Yanto juga ke sana ya. Nih kawan-kawan, ini seperti yang saya sampaikan tadi, saya menanam pohon bukan saja di tanah, tapi saya menanam pohon polybekan, pohon durian itu di bawah, di atas pohon juga. Nah ini, nah ini kan dari bawah nih. Nah,
Nah ini durian lokal ini. Durian lokal yang ukurannya mungkin sekitar ya mungkin 2 tahunan lebih lah. Kira-kira seperti itu. Saya pangkas kemarin, kemudian saya tempel di sini nih. Nah ini bekas tempelannya nih. Nah ini masih ada nih. Nih. Yaitu dalam polybag saya tempelin ke sini. Gitu loh. Dan ini baru saya buka dan ini ternyata memang ini lihat, ini sebesar gini. Yang ini sudah sebesar ibu jari nih. Kan jauh banget ini. Ini sudah besar sekali. Lihat pertumbuhannya ke atas tuh. Nah kawan-kawan, yang tadi itu yang kita tanam itu sama seusia dengan ini. Karena saya dapat bibit 10 pohon dari Mas Sigit. Itu yang tumbuh nyampe ke rumah itu adalah 10 juga, tetapi rontok. Nah yang 4 ya selesai wafat, kemudian yang 6 saya coba, yang 2 saya tanam di tanah, dan yang 4 saya tanamin di pohon seperti ini. Dan alhamdulillah dari yang 4 itu sekarang sudah menjadi 8. Jadi artinya saya sudah mendapatkan 10 dari 12 yang rencananya akan nambah lagi 2 ini, karena dari potongan ini ada yang jadi 3. Nah kawan-kawan, apa yang saya sampaikan, menanam durian di pohon lokal itu artinya itu lebih baik. Karena apa? Pertimbangannya secara logika, ya ini logika awam. Kalau kita nanam yang dari polybag, itu perakarannya yang dari polybag, itu ngembangnya baru di polybag aja 1-2 bulan aja itu baru adaptasi. Setengah tahun baru mereka sanggup menembus daripada tanah yang di polybag itu. Itu pun kalau tanah di sekitarnya kita kasih tanah yang poros, yang gembur, dan penyiramannya rutin, kemudian pemupukannya juga rutin, bahkan penyemprotannya juga rutin. Nah seperti yang saya katakan tadi, saya mencoba dengan alam, biar tumbuhnya dengan alam, sama-sama alam, tapi perbedaannya sangat signifikan. Yang ditanam di pohon ini sudah hampir 1 meter dari ujungnya aja, karena dari yang 60 itu saya bagi 3, 20 cm ke sini, yang awal ini sampai ke pucuk. Kemudian yang 20 cm lagi saya tanamin di pohon yang lain. Kemudian yang terakhir itu saya tanamin juga nanti di pohon lain lagi. Karena apa? Nanam di pohon durian lokal itu sangat memungkinkan. Karena apa? Perakaran dari mereka itu sudah lebar. Kemudian adaptasinya tidak perlu lagi adaptasi. Hingga tumbuhnya sangat bagus. Nah oleh sebab itu saya menyarankan kepada kawan-kawan dan menghimbau ke seluruh para pohon durian yang memiliki pohon durian begitu, itu segera mungkin menanam pohon durian itu dari polybag aja. Kenapa saya katakan dari polybag? Karena jangankan orang yang pinter, orang yang seperti saya aja, baru saya belajar beberapa saat, baru 1-2 tahun, alhamdulillah saya sudah bisa melakukan ini. Bahkan saya menyarankan kepada kawan-kawan yang punya cuan nih, silahkan beli kebun durian lokal. Kebun durian lokal itu. Kemudian baru lakukan pentewean. Dan sebagai catatan, kalau bapak-bapak mau meminta bantuan kepada saya, boleh silahkan lihat di deskripsi ada nomor WA saya. Saya siap bantunya sambil mengembangkan ilmu saya. Kira-kira seperti itu. Oleh sebab itu, kawan-kawan, dari hari ini mari kita menanam durian. Agar Indonesia menjadi sentra durian dunia itu bukan isapan jempol. Minimal kita menjadi negara yang penghasil durian untuk kita, dari kita. Demikianlah kawan-kawan, mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bermanfaat untuk saya, keluarga, dan juga ada hal yang positif yang bisa diambil oleh bapak-bapak. Terima kasih. Wassalam.